Karena rasa-rasanya terlalu berat kalau kita merasa memiliki dunia, Pak. Karena kita ini cuma tamu di sini, Pak. Tamu. Yang namanya tamu itu sebentar, Pak. Bapak namu ke rumah saya tanpa bilang-bilang bawa koper nginep 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mukarramun yang kami muliakan, senantiasa kami taati, kami hormati para kiai, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, para tokoh adat, para sesepuh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus masjid Baitul Mu'tamar. Mudah-mudahan pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk bersyukur atas apa yang sudah Allah titipkan sepanjang hidup kita, dari semenjak lahir sampai detik ini. Dan semoga Allah juga beri kita kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi dan mengatasi masalah seberat apapun dalam hidup. Ayahanda ibunda yang berbahagia, semalam sepertinya hujan deras. Pagi ini terasa hawanya agak-agak sejuk dan dingin. Habis subuh pula. Kira-kira yang enak ngapain harusnya? Tidur. Tapi Allah pilih kita, alhamdulillah, untuk duduk bersimpuh di tempat ini menuntut ilmu, thalabul ilmi. Karena ilmu itu adalah satu dari sekian banyak yang akan nanti mendampingi kita dari mulai alam barzah sampai ke akhirat. Karena hidup manusia itu sebenarnya ada di 6 alam, Pak. Ada alam roh, alam rahim ibu, alam dunia, lanjut ke alam barzah, lanjut lagi ke alam mahsyar, nanti yang ke-6 baru alam akhirat. 6. Kita alam yang keberapa nih? 3. Roh, rahim ibu, dunia. Dan subhanallah, ilmu itu sesuatu yang akan menerangi alam kubur kita nanti. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang masyhur, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau ada anak Adam meninggal, terputus semua amalannya. Di antaranya yang bermanfaat adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan. Ustaz, syarat ilmu supaya ilmu itu jadi penerang kita di alam kubur, syaratnya apa? Mengkaji ilmunya sudah jelas, itu wajib. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang muslim dan muslimah. Namun syarat ilmu, ini Pak, syarat ilmu yang bisa menerangi alam kubur kita itu 2. Syaratnya 2. Yang pertama, allamahu. Allamahu itu artinya diamalkan untuk diri sendiri.
Dan yang berikutnya wa nasyarahu, disebarkan. Jadi kalau ilmunya mau jadi lentera di alam kubur, syaratnya amalkan untuk diri sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Ada satu ilmu yang ringan, dekat dengan keseharian kita. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Berarti kalau ilmunya mau menjadi lentera, tugas kita yang tahu hadis ini apa, Pak? Menjaga kebersihan. Berarti orang yang tidak menjaga kebersihan sama saja memiliki ilmu yang tidak akan jadi lentera. Yang berikutnya wa nasyarahu, setelah diamalkan untuk diri pribadi, sebarkan ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Baru saat itulah ilmu menjadi sesuatu yang akan menerangi alam kubur kita. Saya lebih sering menggunakan kalimat dititipi daripada yang Bapak Ibu miliki, karena rasa-rasanya terlalu berat kalau kita merasa memiliki dunia, Pak. Karena kita ini cuma tamu di sini, Pak. Tamu. Yang namanya tamu itu sebentar, Pak. Bapak namu ke rumah saya tanpa bilang-bilang bawa koper nginep 2 bulan. Itu bukan namu, itu namanya nggak tahu diri. Karena di rumah saya punya keluarga, punya anak-anak. Nah, kalau namu itu ya sesaat, Pak. Bapak namu lebaran nanti Idul Adha, antar daging. Bapak Ibu ada titipan dari masjid apa namanya, Ustaz? Masjid dari Masjid Baitul Mu'tamar. Bapak ngobrol sebentar udah pulang. Seperti itulah kita di dunia ini. Kita cuma bertamu saja. Datang dengan tangan hampa, pulang tidak bawa apa-apa. Datang tidak ada sehelai benang pun, pulang hanya dengan kain kafan 2 lembar saja. Kita tamu. Di mana-mana tamu nggak boleh sombong, Pak. Karena kita tamu, yang Allah kasih kaya jangan sombong. Karena Allah cuma titip itu. Yang Allah belum kasih kaya jangan rendah diri, jangan rendah diri. Kenapa? Karena bisa jadi dari casingnya kelihatan biasa saja, tapi justru dari cara Allah membuat hidupnya belum dikayakan, dia jadi dekat dengan Allah. Sekali lagi, kita tamu di rumah Allah, tidak pantas sombong. Maka sama-sama kita lihat dalam kajian surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbayu rabbi artinya memelihara, membimbing. Makanya kalau kita ke majelis azikra pimpinan almarhum Ustadz Arifin Ilham, beliau itu disebut dengan juga murabbi. Murabbi itu yang membimbing para muridnya, murabbi. Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu yang membimbing kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang merawat kita. Bagaimana cara Allah merawat? Dikasihnya kita jantung, dikasihnya kita nadi yang berdenyut, dikasihnya kita mata yang bisa menatap. Itu semua kekayaan punya Allah. Dengan itu semua dijadikan oleh Allah sebagai modal kita hidup, yang kewajiban kita menjaga, memelihara apa yang Allah titip. Sekali lagi, saya lebih suka dengan kalimat dititipi, karena Allah itu Rabbun Nas. Rabb itu artinya bisa Tuhan, tapi asli kalimatnya bermakna merawat manusia. Bagaimana Allah merawat kita? Contoh, Pak. Ibu yang paling pengalaman ini, Ibu tahu nggak rasanya air mata itu apa, Bu? Bu, air mata rasanya apa? Asin. Nah, ini paling sering nangis berarti dia tahu. Kenapa air mata asin? Allah sudah setel air mata asin. Kepalanya satu, Pak.
Tapi nanti air mata, air liur itu rasanya beda. Hebat Allah. Air mata rasanya asin. Kenapa dibuat asin? Kita nggak sadar. Dengan air mata yang asin itulah Allah merawat kita. Bapak naik Honda dari Pekanbaru, tidak pakai helm, tidak pakai jaket, ke Aceh. Berapa hari? Ada 1 minggu. 5 harian lah ya. 5 hari ke Aceh. Wow, kuman masuk, debu masuk, kotor mata kita. Itu sampai detik ini kalaupun Bapak pakai Insto nggak langsung bersih, Pak. Tapi kita nggak sadar kalau dalam mata kita ada obat mata yang paling mujarab. Apa itu? Bapak cukup tidur saja, istirahat. Nanti ketika tidur, biar kun fayakunnya Allah yang bekerja, qadarullah, nanti Allah keluarkan, semuanya dikeluarkan lewat air mata yang asin itu. Itulah kenapa kalau dari mana-mana tidur kita, bangun tidur, kotorannya sudah numpuk semua di samping hidung, pinggir mata, numpuk di sini, Pak. Orang Jakarta bilang namanya itu belek. Orang sini bilangnya tai mata. Ada bahasa yang lebih enak nggak kira-kira? Belek. Itulah cara Allah mengeluarkan kotoran. Itulah kenapa dalam surat Ar-Rahman berulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya tanya sama teman saya, dia ngambil S2 di Kairo, ilmu kedokteran. Saya tanya, bro, kalau manusia tidak dititipkan sama Allah air mata yang asin, apa jadinya kalau kemasukan kuman? Nggak nunggu lama, Bu, nggak nunggu seminggu, nggak nunggu sehari, 4 jam kalau air mata kita tidak dilapisi dengan air mata yang asin, buta kita, tidak bisa melihat. Jadi tidak sadar, itulah cara Allah memelihara kita. Ayat yang berikutnya, qul a'udzu birabbin nas, berikutnya malikin nas. Allah ternyata bukan cuma memelihara, tapi Allah juga memiliki manusia. Karena tidak setiap yang memelihara itu memiliki. Bapak Ibu punya asisten rumah tangga di rumah, yang mengurus, yang memelihara rumah, asisten rumah tangga. Dulu orang bilang maaf, pembantu. Sekarang halus, alhamdulillah, ada adabnya. Asisten rumah tangga, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, kebun, dia yang memelihara. Asisten rumah tangga yang memelihara. Tapi apakah rumah itu punya dia? Bukan. Punya siapa? Punya majikannya, punya tuan rumahnya. Karena tidak setiap yang memelihara memiliki, tetapi Allah memelihara dan memiliki. Kita lihat lagi ayat berikutnya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu memelihara manusia, Allah itu memiliki manusia, dan Allah juga ilahin nas, Allah Tuhannya manusia. Sempurna sudah. Karena ada orang yang memelihara, memiliki, tapi dia bukan Tuhan. Raja Saudi, dia mengurus rakyatnya, dia raja, makanya raja dibilang Malik atau Malik, raja, tapi dia bukan Tuhan. Karena ada raja di atas segala raja, Allahu Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahin nas artinya Tuhan manusia. Fir'aun merasa mengurus manusia, merasa memiliki manusia, bahkan merasa jadi Tuhan. Akhirnya dibinasakan oleh dirinya sendiri. Karena Tuhan itu hanya satu. Maka setiap orang mau masuk agama Islam, syarat mutlak dia harus mengakui bahwa Tuhan hanya satu. Kalimatnya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam konteks negara, akhirnya ini menjadi syarat mutlak bagi warga negara yang menjadi warga Indonesia. Maka tertuanglah dalam konteks Pancasila, sila yang pertama bunyinya apa, Pak? Ketuhanan yang maha
Esa. Ini perjuangan ulama kita. Lihat surat An-Nas, Masya Allah, begitu dahsyat. Jadi ternyata kita ini bukan siapa-siapa, Pak. Kita merasa memiliki, merasa angkuh, ya. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada saudara-saudara kita yang selama ini berani mengambil hak orang lain, dia lupa mungkin manusia lain tidak melihat, tidak menyaksikan. CCTV, ada CCTV di sini? Oh ada. CCTV mungkin ada kalanya dia mati karena harus restart, atau memory cardnya habis, atau kuotanya habis. Dia lupa kalau ada zat yang memelihara manusia, memiliki, dan Tuhannya manusia tidak pernah tidur, sedetik pun tidak pernah lepas dari mengawasi kita 24 jam non-stop. Ada anak muda colong sendal dia, oh ketahuan sama DKM masjid. Ketika ditanya, kamu kenapa nyolong sendal? Saya habis dengerin khutbah Jumat Pak Ustaz. Kata khotibnya, bapak-bapak sidang Jumat yang berbahagia, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Nah, saya amalkan itu Pak Ustaz. Sendal saya kebetulan buruk Pak Ustaz. Saya buang sendal saya ambil yang baik-baik. Ini salah pengamalan. Mungkin dia merasa CCTV tidak menyaksikan dia, tapi dia lupa ada CCTV Allah. Mana Ustaz CCTV Allah? CCTV Allah itu nggak pernah berhenti. CCTV Allah itu tidak pernah merestart. Apa CCTV Allah? Jantung yang berdetak. Selama jantung berdetak, itu artinya Allah mengawasi kita. Selama nadi berdenyut, artinya Allah mengawasi kita. Teman saya juga bilang, suara jantung itu kalau kita dengarkan pakai stetoskop yang paling canggih itu Pak, yang dipakai dokter, tapi di dB-nya yang lebih tinggi lagi. Itu suara yang bunyi itu apa? Bukan deg, deg, bukan, tapi Allah, Allah, Allah. Nadi yang berdenyut kalau pakai stetoskop tadi sama, kita dengarkan bunyinya apa? Allah, Allah. Maka di dalam hati manusia ada satu titik yang orang Eropa bilang, orang Barat bilang, namanya God spot, titik Tuhan. Ini baru mereka nyatakan di abad 21. Padahal Allah sudah menyatakan 14 abad yang lalu, di setiap kita ada titik Tuhan. Manusia bergantung pada Tuhannya. Ah masa Ustaz, Allah sudah menyampaikan, orang-orang modern menyampaikan abad 21 loh Ustaz. Di Al-Quran sudah ada. Mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Itulah God spot yang kata orang zaman sekarang. God spot itu mana? God spot itu gini, ada anak muda nggak pernah ingat Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah berbuat baik, marah-marah, emosi, ngerugiin banyak orang. Tiba-tiba dia naik pesawat. Di atas pesawat hujan besar, petir menggelegar, pesawatnya mau jatuh. Dia yang nggak pernah sholat, dia yang nggak pernah ingat Tuhan, ketika mau jatuh pasti secara otomatis dia akan panggil satu nama saat dia ketakutan. Siapa? Nama Tuhannya. Kalau kata orang bule, oh my God. Orang Islam bilang, ya Allah. Bahkan yang nggak pernah sholat takbirnya paling kenceng Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takut mati. Ini malaikat paling kesel sama yang begini. Kata malaikat, kemarin kemana aja, mau mati baru ingat Allah. Itulah yang dibilang God spot. Dia keluar saat di posisi kita membutuhkan Allah dan dekat dengan kematian. Setiap orang ketika dekat dengan kematian yang dia cari pasti Tuhannya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu yang tidak panjang, sudah menjelang pagi dan Bapak Ibu pasti akan beraktivitas lagi. Dari apa yang saya sampaikan, karena kita cuma dititipi bukan milik kita,
Maka sebaik-baiknya harta itu bukan harta yang kita simpan, tapi sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang kita berikan. Maka Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang ketika dititipi apapun, titipan itu jadi bermanfaat untuk orang lain. Maka kami hadir ke sini, kami ingin menjadi jembatan dan wasilah bagi Bapak Ibu semuanya untuk kita berbuat baik di pagi hari ini dengan mendukung program anak-anak muda di Yayasan Kampung Zikir Madani. Mereka anak-anak muda yang kreatif, punya impian yang besar, tapi mereka langsung praktekkan impiannya itu dengan kerja nyata. Dan subhanallah Bapak Ibu, di sesi ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita mempersiapkan bekal akhirat kita. Tadi Ustadz Ahmad Al-Habsyi menyampaikan, kalau ada manusia yang meninggal dunia, wafat, kemudian Allah kasih kesempatan sedetik saja, 2 detik saja, tidak lama, Allah akan tanya, dalam 1 detik yang aku kasih kesempatan hidup sekali lagi, apa yang ingin kau perbuat? Orang itu pasti akan mengatakan, fa asaddaqa, aku akan bersedekah.